Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Joko tidak pernah menyangka bahwa satu tindakan sepele di masa lalu akan menjadi awal dari penderitaan panjang yang mengubah hidupnya. Saat itu, ia masih remaja, sedang mendaki bukit kecil di pinggiran desa untuk mencari kayu bakar. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air kecil. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ada sebuah lubang kecil di tanah, gelap dan dalam, seperti bekas liang binatang. Tanpa pikir panjang, ia kencing di sana, lalu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Hari-hari berlalu, dan Joko tumbuh menjadi pemuda yang rajin bekerja. Ia membantu ayahnya di ladang, mengangkut hasil panen, dan sesekali menjadi tukang bangunan di desa sebelah. Tapi suatu pagi, ia bangun dengan rasa nyeri luar biasa di punggung bawah. Awalnya ia pikir hanya keseliau biasa, namun rasa sakit itu semakin menjadi. Dalam hitungan minggu, Joko mulai kesulitan berjalan. Kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya kaku, dan ia tak lagi mampu bekerja. Berbulan-bulan ia mencari pengobatan. Ia pergi ke dokter saraf, menjalani terapi fisik, bahkan mencoba pengobatan alternatif seperti pijat urat dan refleksi. Namun hasilnya nihil. Setiap malam, ia hanya bisa meringkuk di atas tikar, menahan nyeri yang seolah menari-nari di tulang belakangnya. Ibunya menangis diam-diam, dan ayahnya mulai menjual barang-barang rumah untuk biaya pengobatan. Suatu sore, seorang teman lama datang menjenguk. Namanya Rudi. Seorang pemuda yang pernah mengalami gangguan misterius dan sembuh setelah diruqyah. "Ju," katanya pelan, "aku tahu ini terdengar aneh, tapi kau harus coba ruqyah syariah. Ada ustadz di desa sebelah, namanya Ustadz Muzakir. Dia juga bisa melakukan bekam. Banyak yang sembuh lewat tangannya." Joko menatap Rudi dengan mata yang lelah. Ia sudah mencoba segalanya. Apa salahnya mencoba satu jalan lagi? Malam itu, ia merenung dalam gelap. Di antara rasa sakit yang tak kunjung reda, ia teringat akan lubang itu. Lubang kecil di tanah, tempat ia pernah buang air bertahun-tahun lalu. Entah kenapa, bayangan lubang itu muncul begitu jelas. Seperti ada sesuatu yang ia ingat, atau sesuatu yang ingin mengingatkan. Esok paginya, dengan tubuh yang masih lemah, Joko meminta ayahnya mengantarnya ke rumah Ustadz Muzakir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jauh dalam hatinya, ada harapan kecil yang mulai menyala. Bahwa mungkin penderitaannya bukan sekedar penyakit. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih goib. Dan ia siap menghadapinya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa. Udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Joko duduk di kursi belakang motor ayahnya. Tubuhnya lunglai, wajahnya pucat. Perjalanan menuju rumah Ustadz Muzakir terasa jauh, meski hanya 2 desa dari tempat tinggalnya. Setiap getaran roda motor membuat syarafnya berdenyut nyeri. Rumah Ustadz Muzakir terletak di pinggir sawah. Sederhana namun bersih. Di terasnya tergantung papan kayu bertuliskan Ruqyah dan bekam sunnah. Aroma minyak habatus sauda dan kayu gaharu menyambut mereka saat melangkah masuk. Ustadz Muzakir, pria paruh baya dengan sorot mata tenang dan janggut putih tipis, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Silahkan duduk, Nak Joko. Saya sudah dengar sedikit dari ayahmu. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kau ceritakan sendiri apa yang kau rasakan." Joko mulai bercerita. Suaranya pelan dan terputus-putus. Ia menjelaskan rasa nyeri yang menjalar dari punggung ke kaki, tubuh yang kaku, dan mimpi-mimpi aneh yang kadang menghantuinya. Bayangan lubang gelap, suara bisikan, dan rasa takut yang tak beralasan. Ustadz Muzakir mengangguk pelan. "Sakitmu bukan hanya fisik, Joko," katanya sambil menatap matanya dalam. "Ada sesuatu yang bersemayam di tubuhmu, dan itu bukan dari dunia kita." Tanpa banyak kata, ruqyah pun dimulai. Joko diminta duduk bersila
sementara Ustadz Muzakir mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah, dan beberapa ayat ruqyah lainnya. Suara bacaan itu menggema di ruangan, menembus dinding hati dan jiwa. Tak lama, tubuh Joko mulai bereaksi. Tangannya bergetar, matanya memejam kuat, dan nafasnya memburu. Tiba-tiba ia mengerang seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ustadz Muzakir terus melanjutkan bacaan, kini dengan nada lebih tegas. Bismillah, keluar kau, wahai makhluk yang mengganggu hamba Allah ini. Joko mendadak menjerit, suaranya berubah, berat dan serak. Dari mulutnya keluar suara asing, bukan miliknya. Dia menyakitiku, dia buang air di rumahku. Ayah Joko terkejut, tubuhnya gemetar. Ustadz Muzakir tetap tenang. Subhanallah, ini bukan sekedar penyakit. Ini gangguan jin. Setelah ruqyah selesai, bekam dilakukan di titik-titik tertentu di punggung dan leher Joko. Darah yang keluar pekat, berbau, dan terasa panas. Ustadz Muzakir menjelaskan bahwa bekam membantu mengeluarkan sisa-sisa gangguan dari tubuh. Hari itu, Joko pulang dengan tubuh yang masih lemah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa penderitaannya sedikit berkurang. Dan musuhnya bukan hanya rasa sakit, tapi makhluk yang pernah ia ganggu tempat tinggalnya tanpa dia sadari. Hari kedua, ruqyah dimulai lebih pagi. Joko datang dengan tubuh yang masih lemah, namun ada semangat baru di matanya. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang bersarang dalam dirinya. Ustadz Muzakir menyambutnya dengan senyum tenang, lalu mempersiapkan ruangan ruqyah, sajadah, air zam-zam, minyak zaitun, dan mushaf Al-Quran. Bismillah, kita lanjutkan, ucap sang ustadz, lalu mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Tak butuh waktu lama, tubuh Joko kembali bereaksi. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Ia menggeliat, matanya terbuka namun kosong, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, serak, berat, dan penuh kemarahan. "Jangan ganggu aku," suara itu menggelegar. "Dia sudah merusak rumahku. Aku hanya membalas dendam." Ustadz Muzakir tetap tenang. "Siapa kau? Kenapa kau ganggu tubuh anak ini?" "Aku penghuni lubang itu. Dia buang air di tempat tinggalku, di rumahku, di sarangku." Joko yang masih dalam keadaan kesurupan mulai menangis. Air matanya mengalir deras, meski wajahnya tampak tak sadar. Ayahnya yang duduk di sudut ruangan menunduk, menggenggam tasbih erat-erat. Ustadz Muzakir melanjutkan bacaan dengan ayat-ayat yang lebih tajam. Potongan dari surah Al-Jin, Al-Mu'minun, dan doa perlindungan dari gangguan makhluk halus. Suara jin itu mulai melemah, namun tetap bersikeras. "Dia tidak tahu. Tapi aku sakit hati. Aku ingin dia merasakan penderitaan seperti yang aku rasakan." "Balas dendammu tidak adil," jawab Ustadz Muzakir dengan tegas. "Dia tidak tahu bahwa tempat itu adalah rumahmu. Kau tahu hukum Allah. Kau tahu bahwa menyakiti manusia tanpa hak adalah kezoliman." Suara jin itu mulai berubah, dari marah menjadi sedih. "Aku hanya ingin dihormati. Aku hanya ingin tempatku tidak dinajiskan." Ustadz Muzakir berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau kau mau keluar dengan damai, kami akan doakan agar kau diberi tempat yang lebih baik. Tapi kau harus berhenti menyakiti tubuh ini. Ini bukan milikmu." Hening. Lalu suara itu berkata pelan, "Baik, aku akan pergi, tapi jangan biarkan manusia lain melakukan hal yang sama." Dengan bacaan terakhir, jin itu keluar. Tubuh Joko terjatuh lemas. Nafasnya terengah-engah. Ia sadar perlahan dan menangis dalam pelukan ayahnya. Hari itu, Joko tahu bahwa penderitaannya bukan sekadar penyakit. Ia telah melanggar batas dunia lain, dan kini ia diberi kesempatan kedua. Sebuah pengakuan dari makhluk yang tak terlihat telah membuka pintu kesembuhan dan pintu kesadaran. Hari ketiga ruqyah tiba dengan suasana yang berbeda. Langit cerah, angin berhembus pelan, namun di dalam hati Joko, badai belum reda. Meski jin telah mengaku dan berjanji akan pergi, tubuhnya masih terasa berat. Seperti ada sisa-sisa kegelapan yang belum sepenuhnya terangkat.
Ustadz Muzakir menyambut Joko dengan tatapan penuh keyakinan. Hari ini kita tuntaskan. Apapun yang masih bersisa, kita keluarkan. Kau harus siap, Joko. Ini bukan hanya tentang tubuhmu, tapi tentang jiwamu. Joko mengangguk pelan. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai membaca istighfar dalam hati. Ustadz Muzakir membuka ruqyah dengan bacaan ayat kursi. Lalu dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah dan Al-Mu'minun. Suaranya lantang, penuh kekuatan, seolah menembus dimensi yang tak terlihat. Tak lama, tubuh Joko kembali bereaksi. Kali ini lebih dahsyat. Ia menggeliat, berteriak, dan dari mulutnya keluar suara yang mengerikan. "Aku tidak mau pergi, cahaya itu membakar tubuhku." Ustadz Muzakir tidak gentar. Ia terus membacakan ayat-ayat ruqyah, kini dengan nada yang lebih tajam. "Keluarlah dengan izin Allah. Kau tidak punya hak atas tubuh ini." Suara jin itu menjerit. Tubuh Joko bergetar hebat. Tangan dan kakinya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ayah Joko menangis di sudut ruangan, sementara ibunya memeluk tasbih erat-erat, berdoa dalam hati. "Kenapa kau bertahan?" tanya Ustadz Muzakir. "Apa yang membuatmu masih ingin tinggal?" "Aku terluka, aku marah, aku ingin dia merasakan penderitaanku." "Balas dendam bukan jalanmu. Kau tahu hukum Allah. Kau tahu bahwa menyakiti manusia adalah kezoliman. Kau harus pergi dan bertaubat." Suara jin itu mulai melemah. Aku takut. Tempatku gelap. Aku tidak tahu kemana harus pergi." Ustadz Muzakir berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kami akan doakan agar kau diberi tempat yang lebih baik. Tapi kau harus keluar sekarang, dengan damai, dengan izin Allah." Dengan bacaan terakhir dari surah Al-Hasyr dan doa pelepasan, jin itu akhirnya menyerah. Tubuh Joko terjatuh lemas. Nafasnya terengah-engah, dari matanya mengalir air mata, bukan karena sakit, tapi karena lega. Pertarungan ruhani itu telah usai. Cahaya mulai masuk ke dalam tubuh yang lama diselimuti kegelapan. Joko sadar perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ringan, bebas. Ustadz Muzakir menutup ruqyah dengan doa syukur. "Alhamdulillah. Allah telah memberi kesembuhan. Tapi ingat Joko, ini bukan akhir. Ini awal dari perjalananmu untuk menjaga cahaya itu tetap menyala." Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Joko dengan lembut. Udara terasa lebih segar dari biasanya, dan suara burung terdengar lebih merdu. Joko membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada rasa nyeri. Ia duduk, perlahan, tanpa bantuan, tanpa gemetar. Ia mengangkat tangannya, menggenggam lututnya, lalu berdiri. Tubuhnya terasa ringan, seperti beban yang selama ini menindihnya telah lenyap. Ia melangkah keluar kamar, dan ibunya yang sedang menyapu halaman langsung terdiam. "Jo, kamu berdiri," ucap sang ibu dengan suara tercekak. Joko hanya tersenyum, lalu memeluk ibunya erat. Tangis pun pecah. Tangis yang selama ini tertahan oleh rasa putus asa, kini mengalir bersama harapan baru. Ayahnya yang mendengar suara dari luar langsung keluar, dan saat melihat anaknya berdiri tegak, ia menunduk, bersujud syukur di atas tanah. Berita kesembuhan Joko menyebar cepat di desa. Tetangga berdatangan, beberapa membawa makanan, sebagian hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda yang dulu lumpuh kini bisa berjalan. Mereka terharu, takjub, dan sebagian tak percaya. "Ini bukan karena saya," kata Joko kepada mereka. "Ini karena Allah, lewat tangan Ustadz Muzakir, lewat ruqyah, lewat doa kalian semua." Hari-hari berikutnya, Joko mulai kembali beraktivitas. Ia membantu ayahnya di ladang, menyapu halaman,
bahkan sesekali ikut kerja bangunan. Tubuhnya belum sepenuhnya kuat, tapi semangatnya menyala. Ia mulai rajin sholat malam, membaca Al-Quran, dan memperdalam ilmu tentang ruqyah syariah. Suatu sore, ia kembali mengunjungi Ustadz Muzakir. Kali ini bukan sebagai pasien, tapi sebagai murid. "Saya ingin belajar, Ustadz. Saya ingin membantu orang-orang yang mengalami hal seperti saya. Saya ingin jadi jalan kesembuhan bagi mereka." Ustadz Muzakir tersenyum. "Alhamdulillah, itulah tanda kesembuhan sejati, Joko. Bukan hanya tubuh yang pulih, tapi hati yang ingin memberi." Kesembuhan Joko bukan sekadar akhir dari penderitaan. Ia adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan spiritual, perjalanan pelayanan, dan perjalanan untuk menyebarkan cahaya kepada mereka yang masih terjebak dalam gelap. Dan setiap kali ia melangkah, ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahwa bahkan dari lubang tergelap pun cahaya bisa muncul jika kita bersedia membuka hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari terakhir ruqyah. Joko kini bukan lagi pemuda yang terbaring lemah di atas tikar. Ia telah berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menunaikan sholat tahajud, lalu membaca Al-Quran di bawah cahaya fajar. Ia merasa hidupnya kini memiliki arah yang lebih dalam. Suatu malam, ia duduk di beranda rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Di sampingnya, ayahnya duduk diam, memegang secangkir teh hangat. "Jo," kata sang ayah pelan, "kau sudah melalui banyak hal. Apa yang kau rasakan sekarang?" Joko tersenyum, lalu menjawab, "Sakitku adalah pelajaran ya, bahwa dunia ini bukan hanya milik kita, bahwa ada makhluk lain yang juga punya hak, dan kesembuhan sejati datang bukan dari obat, tapi dari cahaya yang tak terlihat, dari Allah." Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Aku dulu marah, kenapa aku yang harus sakit? Kenapa tidak ada pengobatan yang berhasil? Tapi sekarang aku tahu, itu bukan hukuman, itu panggilan. Allah ingin aku belajar, ingin aku berubah, ingin aku menjadi lebih dekat kepadanya." Sejak sembuh, Joko mulai aktif membantu Ustadz Muzakir. Ia ikut dalam sesi ruqyah, belajar tentang ayat-ayat perlindungan, dan bahkan mulai menulis kisahnya di media sosial. Banyak orang yang membaca dan merasa terinspirasi. Beberapa menghubunginya, meminta nasihat, dan ada yang datang dari jauh hanya untuk bertemu. Ia tidak menyebut dirinya ustadz, tidak pula mengaku sebagai penyembuh. Ia hanya seorang hamba yang pernah jatuh, lalu diangkat kembali oleh kasih sayang ilahi. Derita itu bukan akhir, tulisnya dalam salah satu unggahan. Kadang, itu adalah pintu. Pintu menuju pemahaman, pintu menuju taubat, pintu menuju cahaya. Joko juga mulai mengedukasi masyarakat tentang adab di alam terbuka. Ia membuat poster sederhana tentang larangan buang air di sembarang tempat, terutama di lubang tanah, pohon besar, atau tempat sunyi. Ia menyebarkannya ke masjid, warung, dan sekolah. Kita harus hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Jangan sampai ketidaktahuan kita menjadi sebab penderitaan. Kini Joko bukan hanya sembuh, ia menjadi sumber harapan. Ia menjadi bukti bahwa gangguan jin bukan mitos, dan bahwa ruqyah syariah bukan sekedar ritual, tapi jalan penyembuhan yang penuh hikmah. Dan setiap kali ia melihat lubang kecil di tanah, ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa bersyukur. Karena dari sanalah ia belajar tentang dunia yang tak terlihat dan tentang cahaya yang menyembuhkan.